Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai inteligensi, kognisi, dan metakognisi. Apa aja sih yang akan kita pelajari atau kita bahas dalam video ini? Ayo kita simak videonya bersama-sama. Bahas materi tentang inteligensi. Inteligensi dari kata Latin intelligere yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan dengan yang lainnya. Definisi inteligensi menurut para ahli. Firman memandang inteligensi sebagai kemampuan untuk menyatukan pengalaman-pengalaman, kemampuan untuk belajar dengan baik, kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit dengan memperhatikan aspek psikologi dan intelektual, dan kemampuan untuk berpikir abstrak. Heidenreich mendefinisikan kemampuan untuk belajar dan menggunakan apa yang telah dipelajari dalam usaha untuk menyesuaikan terhadap situasi-situasi yang kurang dikenal atau dalam pemecahan masalah. Surya Brata, inteligensi didefinisikan sebagai kapasitas yang bersifat umum dari individu untuk mengadakan penyesuaian terhadap situasi-situasi baru atau problem yang sedang dihadapi. Teori-teori inteligensi. Teori-teori inteligensi dibedakan menjadi 4 macam, diantaranya 1. Teori faktor. Teori ini dikembangkan oleh Spearman. Dia mengembangkan teori 2 faktor dalam kemampuan mental manusia, yakni 1. Faktor G atau faktor kemampuan umum, kemampuan menyelesaikan masalah atau tugas-tugas secara umum, misalnya kemampuan menyelesaikan soal-soal matematika. 2. Teori faktor S atau faktor kemampuan khusus, kemampuan menyelesaikan masalah atau tugas-tugas secara khusus, misalnya mengerjakan soal-soal perkalian atau penambahan dalam matematika. Saya Sofia Yuningsih akan menyampaikan tentang teori yang kedua, teori struktural intelektual. Teori ini dikembangkan oleh Guilford. Dia mengatakan bahwa tiap-tiap kemampuan memiliki jenis keunikan tersendiri dalam aktivitas mental ataupun pikiran atau operation, isi informasi atau konten, dan hasil informasi atau produk. Penjelasannya sebagai berikut. Operation, aktivitas pikiran atau mental. Cognition yaitu aktivitas mencari, menemukan, mengetahui, dan memahami informasi. Misalnya mengetahui makna kata adil atau krisis. Memori yakni menyimpan informasi dalam pikiran dan mempertahankannya. Divergent production yakni proses menghasilkan sejumlah alternatif informasi dari gudang ingatan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya mengusulkan sejumlah judul sebuah cerita. Convergent production yaitu penggalian informasi khusus secara penuh dari gudang ingatan, misalkan menemukan kata-kata yang cocok untuk menjawab TTS atau teka-teki silang. Evaluation yakni memutuskan yang paling baik dan yang cocok dengan tuntunan berpikir logis. Content, isi informasi. Visual yaitu informasi-informasi muncul secara langsung dari stimulasi yang diterima oleh mata. Auditory yakni informasi-informasi yang muncul secara langsung dari stimulasi yang diterima oleh sistem pendengaran atau telinga. Simbolik yaitu item-item informasi yang tersusun urut bersamaan dengan item-item yang lain. Misalnya sederet angka, huruf, abjad, dan kombinasinya. Sematik biasanya berhubungan dengan makna atau arti tetapi tidak melekat pada simbol-simbol kata. Behavioral
yakni item informasi mengenai keadaan mental dan perilaku individu yang dipindahkan melalui tindakan dan bahasa tubuh. Produk, bentuk informasi yang dihasilkan. Unit, yaitu suatu kesatuan yang memiliki suatu keunikan di dalam kombinasi sifat dan atributnya. Contoh, bunyi musik, cetakan kata. Kelas, yakni sebuah konsep di balik sekumpulan objek yang serupa, misalkan bilangan genap dan bilangan ganjil. Relation, yakni hubungan antara dua item. Contoh, dua orang yang memiliki huruf depan berurutan. Abi kawin dengan Ani. Sistem, yakni tiga item atau lebih berhubungan dalam suatu susunan totalitas. Misalkan 3 orang berinteraksi di dalam sebuah acara dialog di TV. Transformation, yaitu setiap perubahan atau pergantian item informasi. Implication, yakni item informasi diusulkan oleh item informasi yang sudah ada. Misalkan melihat 4 kali 5 dalam dan berpikir 20. Yang ketiga, teori kognitif. Teori ini dikembangkan oleh Sternberg. Menurutnya, inteligensi dapat dianalisis ke dalam beberapa komponen yang dapat membantu seseorang untuk memecahkan masalahnya. Di antaranya, yang pertama, metakomponen adalah proses pengendalian yang terletak pada urutan lebih tinggi yang digunakan untuk melaksanakan rencana, memonitor, dan mengevaluasi kinerja dalam suatu tugas. Kedua, komponen kinerja adalah proses-proses pada urutan lebih rendah yang digunakan untuk melaksanakan berbagai strategi bagi kinerja dalam tugas. Yang ketiga, komponen perolehan pengetahuan adalah proses-proses yang terlibat dalam mempelajari informasi baru dan menyimpannya dalam ingatan. Keempat, teori inteligensi majemuk multiple intelligence. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner. Dalam teorinya, ia mengemukakan sedikitnya ada 7 jenis inteligensi yang dimiliki manusia secara alami. Di antaranya, yang pertama, inteligensi bahasa atau verbal or linguistic intelligence, yaitu kemampuan memanipulasi kata-kata di dalam bentuk lisan maupun tulisan, misalnya membuat puisi atau berpidato. Yang kedua, inteligensi matematika logika atau matematika logikal, yaitu kemampuan memanipulasi sistem angka dan konsep-konsep menurut logika. Misalkan para ilmuwan bidang fisika, matematika. Yang ketiga, inteligensi ruang atau spatial intelligence adalah kemampuan untuk melihat dan memanipulasi pola-pola dan rancangan. Contohnya pelaut, insinyur, dan dokter bedah. Keempat, inteligensi musik atau musical intelligence adalah kemampuan memahami dan memanipulasi konsep-konsep musik. Contohnya intonasi, irama, harmoni. Yang kelima, inteligensi gerak tubuh atau bodily kinesthetic intelligence, yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh dan gerak, misalkan penari, atlet. Yang keenam, inteligensi interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan-perasaan sendiri, refleks, pengetahuan batin, filosofinya, contohnya ahli sufi dan agamawan. Yang ketujuh,
Inteligensi interpersonal, yaitu kemampuan memahami orang lain, pikiran maupun perasaan-perasaannya, misalnya politis, petugas klinik, psikiater. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kognisi. Kognisi adalah istilah yang merujuk pada proses mental dalam menyerap ilmu, pengetahuan, dan informasi, serta pemahaman terhadap ilmu tersebut. Kognisi melibatkan proses berpikir, mengenal, mengingat, menghakimi, dan menyelesaikan masalah. Yang pertama itu ada pendekatan kognisi. Menurut Darlene P. Howard tahun 1983, pandangan dari pendekatan kognisi dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kognisi lebih menekankan pada cara mengetahui atau knowing dan bukan cara memberikan respon atau responding. Pendekatan ini memiliki kecenderungan untuk menemukan cara ilmiah dalam proses mental seorang individu dalam upaya memperoleh penguasaan atau acquisition dan pengaplikasian atau application pengetahuan. Ini berarti pendekatan-pendekatan kognitif merupakan terletak pada hubungan stimulus respon, tetapi pada apa yang terjadi dalam proses mental tersebut, atau dengan kata lain lebih banyak mempergunakan pikiran atau mind dan bukan dengan tindakan perbuatan atau behavior. Dan yang kedua itu ada pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama ada register sensorik atau sensory register. Yang kedua ada memori yang bekerja atau working memory. Yang ketiga ada memori jangka panjang atau long term memory. Dalam Howard 1983. Dalam pemrosesan informasi dijelaskan Howard tahun 1983 dan Atkinson Shivern dalam Bird 1989 dalam Jiwa Tampu 1993 bahwa pemrosesan video informasi terdiri dari 3 subsistem, yaitu yang saya sebutkan tadi yang ada 3. Kemudian fungsi register sensorik adalah menyimpan informasi walaupun dengan durasi waktu yang sangat singkat. Fungsi memori yang bekerja adalah menyimpan informasi dalam waktu yang lebih lama. Memori jangka panjang berfungsi menyimpan informasi secara permanen dan fungsi paling pentingnya melakukan semantik atau pemberian makna terhadap suatu memori. Komputer tidak hanya memiliki fungsi menyimpan data, tetapi juga sebagai program manipulasi data sehingga memori jangka panjang mampu memecahkan masalah dalam berbagai bidang. Memori jangka panjang juga merupakan strategi memecahkan masalah, mengingat kembali atau recalling, memahami dan menghasilkan bahasa. Baiklah, saya Nagila Angelina akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai metakognisi. Apa sih itu metakognisi? Metakognisi itu merupakan kesadaran kita terhadap kemampuan kognitif kita. Bagaimana kognitif kita bekerja dan bagaimana mengaturnya. Kemampuan ini sangat diperlukan terutama untuk efisiensi pengetahuan kognitif kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara ringkas. Metakognisi biasa juga disebut dengan thinking about thinking. Dalam metakognisi meliputi perencanaan, pengaturan, mempertanyakan, memikirkan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta mereview proses kognitifnya sendiri. Pengetahuan metakognisi. Kemampuan metakognisi berhubungan dengan pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, untuk meningkatkan kemampuan metakognitif, peserta didik perlu memiliki, menyadari, memahami 3 jenis pengetahuan ini. 3 macam atau 3 jenis pengetahuan dalam metakognisi. Yang pertama yaitu pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang dapat diungkapkan secara verbal. Contohnya bisa melalui ceramah, bisa melalui tulisan, buku, dan sebagainya. Pengetahuan yang kedua yaitu pengetahuan prosedural atau pengetahuan di mana kita tahu cara melakukan sesuatu. Contohnya seperti kita tahu cara membagi pecahan atau bahkan cara membersihkan karburator. Seperti itu. Yang ketiga yaitu pengetahuan kondisional. Pengetahuan kondisional adalah pengetahuan di mana kita tahu kapan suatu prosedur, kita tahu kapan suatu skill, strategi harus digunakan dan kapan tidak digunakan. Contoh mudahnya seperti ini. Kita tahu
kapan kita harus melakukan pengetahuan deklaratif ataupun pengetahuan prosedural kita. 3 keterampilan dalam metakognisi, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengawasan atau monitoring, dan yang ketiga evaluasi. Contohnya ketika kita mengerjakan tugas. 1. Perencanaan. Dalam perencanaan apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama, jenis tugas apa ini? Sumber dan keterampilan apa yang saya butuhkan dalam mengerjakan tugas ini? Apa tujuan dari tugas ini? Seberapa lama saya membutuhkan waktu untuk mengerjakan tugas ini? Itu termasuk ke dalam perencanaan. Yang kedua, pengawasan. Pengawasan itu seperti seberapa baik tentang apa yang sudah saya lakukan. Apa saya perlu merubah pendekatan saya? Apa saya perlu merubah sasaran dari tugas saya? Apakah saya sudah cukup belajar? Itu termasuk ke dalam pengawasan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan penilaian atau judgement terhadap hasil atau proses dari pembelajaran. Contohnya seperti, apakah saya sudah melakukannya dengan baik? Apakah saya sudah mengerjakannya dengan baik? Bagian mana dari tugas saya yang menurut saya belum cukup baik saya kerjakan? Apa yang nantinya ke depannya bisa saya ubah agar lebih baik lagi?